Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian Ba'da subuh kita kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Anik LC MPDI Hafizahullah dengan mengambil tema Tarhib Ramadan. Jemaah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami mohon keikhlasannya untuk kita membacakan suratul Fatihah, yang mana Bendahara Masjid An-Nur yaitu Bapak Abdullah Junaid sudah kurang lebih 3 hari ini dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang tidak pernah meninggalkan bekas, kesembuhan yang sempurna. Ala haziniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami informasikan pula bahwa Kabasuh selama bulan Ramadan akan diliburkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di bulan Sya'ban dalam berbagai kenikmatan yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat untuk beramal saleh. Kita diizinkan untuk sholat subuh berjamaah, kita diizinkan untuk berzikrullah, kita diizinkan untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh amal saleh ini diterima oleh Allah, dan semoga dengan ini Allah mengizinkan kita untuk merasakan keberkahan bulan Ramadan.
Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah mencintai beliau, meneladani beliau, dan semoga kita istiqamah menghidupkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema Tarhib Ramadan kali ini adalah keistimewaan Ramadan dan cara menyambutnya. Ramadan adalah karunia yang sangat mahal dari Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Pertama, Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Maka satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, maka beliau mengatakan amin, amin, amin. Sahabat bertanya, wa ma amanta ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Maka beliau menjawab, Jibril berdoa minta aku mengaminkannya. Bapak Ibu bayangkan, yang berdoa Jibril, malaikat terbaik, diaminkan oleh Nabi, manusia terbaik, pasti diijabah oleh Allah. Apa di antara doa Jibril yang diaminkan Nabi? Raghima anfumri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Amat rugi, bahkan celaka orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah. Jadi keistimewaan Ramadan ini dari sisi maghfirah, ampunan. Dan ampunan Allah itu nikmat yang dinanti-nantikan oleh manusia, termasuk manusia-manusia terbaik, para nabi. Maka para nabi selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihi salam, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat banyak beristighfar. Dalam sebuah hadis, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min mi'ati marrah. Aku dalam sehari beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya itu lebih dari 100 kali. Dan beliau mengajari sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di siang hari lalu diwafatkan Allah, maka tempatnya surga. Dan siapa yang membacanya di malam hari lalu dia diwafatkan Allah, maka tempatnya surga. Maka rutinkan membaca sayyidul istighfar. Jadi maghfirah, ampunan Allah ini nikmat yang dinanti-nanti manusia, termasuk para nabi. Maka nikmat maghfirah ini Allah bentangkan seluas-luasnya di bulan Ramadan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Ramadan tiba, kata beliau, marhaban
bimutahhirina minadz-dzunub. Selamat datang bulan yang menyucikan kami dari berbagai dosa. Seorang ulama di abad ke-6, Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, beliau membuat perumpamaan menarik terkait Ramadan. Kata beliau, Ramadan bagi 11 bulan lainnya itu seperti Nabi Yusuf kepada 11 saudaranya. 11 saudara Nabi Yusuf diampuni Allah, itu disebabkan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan di ayat 92 surat Yusuf, qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yusuf, tidak ada cercaan bagi kalian hari ini, semoga Allah mengampuni kalian. Allah adalah zat yang paling penyayang. Dengan doa Nabi Yusuf tadi, saudara-saudaranya diampuni Allah. Seperti itulah perumpamaan Ramadan. Kita bisa meraih ampunan Allah atas seluruh dosa-dosa kita di 11 bulan lainnya, itu dengan memaksimalkan Ramadan. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, keistimewaan Ramadan itu dari sisi mengantarkan manusia meraih surga Allah. Orang bertemu Ramadan, maka besar peluangnya meraih surga Allah. Maka dalam hadis Thalhah bin Ubaidillah, kata beliau, inna rajulaini min baliyin aslama jami'an. Ada 2 orang dari kabilah Al-Bali, yaitu Bani Qudha'ah. Mereka masuk Islam bersama-sama. Fajtahada ahaduhuma wastushhida. Yang satu bersungguh-sungguh dan dia pun meraih syahid. Yang satu diwafatkan setahun kemudian, dia tidak mati syahid seperti saudaranya tadi. Tapi aneh, Thalhah melihat di dalam mimpinya, mimpi orang soleh itu minal mubasyirat, kabar gembira. Apalagi ini mimpi sahabat Nabi dan diverifikasi oleh Nabi. Thalhah melihat dalam mimpinya 2 orang tadi antri masuk surga. Jadi sahabat dulu mimpinya itu seputar akhirat. Kita hari ini mimpinya soal apa, Pak? Ya. Soal dunia. Itu bedanya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, Thalhah melihat dalam mimpinya, ternyata yang dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu malah yang bukan mati syahid, tapi yang meninggal setahun kemudian, baru kemudian yang mati syahid. Thalhah menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat. Sahabat merasa heran, maka mereka pun bertanya kepada Nabi. Rasulullah balik bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun, dari sisi mana kalian merasa heran? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang satu kan mati syahid, yang satu tidak. Masa yang lebih dulu masuk surga yang bukan mati syahid? Maka Rasulullah menjawab, alaysa qad asya ba'dahu sanah wa qad shoma Ramadan wa shalla kadza wa kadza. Dalam riwayat lain, wa shalla 6,000 rakaatin fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Bukankah dia masih hidup hingga setahun kemudian? Dia berpuasa di bulan Ramadan, dia sholat ini dan itu. Dalam riwayat lain, dia sholat 6.000 rakaat. Bapak Ibu, dalam setahun
sholatnya kalau dikalkulasi kan sekitar 6.000 rakaat ya. Nanti kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Maka kata Nabi, sungguh jarak antara keduanya itu lebih jauh dibandingkan jarak langit dan bumi. Maka hadis ini isyarat orang berjumpa dengan Ramadan itu berpeluang besar meraih surga Allah. Dan hadis ini sekaligus memberi isyarat orang yang memiliki umur panjang tapi umurnya habis dalam rangka ketaatan kepada Allah, digunakan untuk sholat, digunakan untuk puasa, digunakan untuk membaca Al-Quran, maka punya keistimewaan yang besar di sisi Allah. Dia bisa meraih surga Allah, bahkan mendahului saudaranya yang mati syahid. Sebagian ulama menjelaskan, kenapa yang enggak mati syahid tadi kok masuk surga duluan? Karena dia juga punya cita-cita mati syahid. Dan siapa yang punya azam mati syahid di hatinya, maka Allah catat sebagai syuhada sekalipun wafatnya di tempat tidurnya. Maka kita harus selalu punya azam untuk membela agama Allah, untuk meraih syahid di jalan Allah. Maka sekalipun wafat di tempat tidur, Allah catat sebagai syuhada. Dan dia punya nilai lebih, merasakan puasa Ramadan, sholat ini dan itu. Makanya kata Nabi, jarak antara keduanya lebih jauh dibanding langit dan bumi. Ini kedua. Ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keistimewaan Ramadan dan puasa secara umum yaitu dari sisi besarnya pahala. Maka ulama mengatakan, kalau hadis tentang keutamaan puasa itu hanya satu hadis ini, tidak ada hadis-hadis yang lain, maka itu sudah cukup bagi kita untuk bersungguh-sungguh puasa, yaitu hadis qudsi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kata Allah, setiap amal manusia itu untuk dirinya, satu kebaikan Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700. Illa saum fa innahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka redaksi aku sendiri yang akan membalasnya, itu gambaran betapa pahala puasa itu tidak terukur saking banyaknya. Padahal biasanya amal ibadah itu kadar pahalanya terukur. Bapak Ibu sholat berjamaah itu lebih afdal berapa kali lipat? 27. Kita sholat di Masjid Nabawi lebih afdal dibanding 1000 sholat. Kita sholat di Masjidil Haram lebih afdal dibanding 100.000 sholat. Sholat di Masjidil Aqsa lebih afdal dibanding 500 sholat. Kita berinfak, bersedekah dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat, terukur pahalanya. Tapi soal puasa, Allah tidak mengatakan sekian, tapi Allah mengatakan puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Ini gambaran pahala puasa begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ya. Karena
puasa itu ayyamus sabr, hari-hari yang penuh kesabaran. Bapak Ibu rela bersabar dari sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib, sempurna, tidak dikurangi satu detik pun. Menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini kesabaran yang besar. Maka amal kok di dalamnya ada kesabaran besar, pasti pahalanya besar di sisi Allah. Kata Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanyalah orang yang bersabar Allah beri pahala yang tidak terbatas. Ya, jadi amal kok ada sabar di dalamnya, pahalanya besar. Maka termasuk ngaji ini pahalanya besar. Habis subuh akhir pekan, cuaca mendung, itu enaknya ngapain, Pak? Nah, tapi Masya Allah, sekelompok kaum muslimin di Keranggan Permai, di Masjid An-Nur, memilih duduk di majelis ilmu, ngantuknya dikorbankan. Ya, makanya kalau ada yang ngantuk ditepuk, Pak, karena ngantuk itu nular. Ya, kalau pojok kanan sudah ngantuk, pojok kiri nyusul. Nanti MC-nya nyusul, ustadznya juga nyusul. Maka majelis kita bukan majelis ilmu lagi, tapi majelis ngantuk. Jemaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita faham bagaimana kemuliaan Ramadan, sekarang bagaimana cara menyambutnya? Pertama, yaitu dengan at-taubatus shadiqah, taubat yang jujur. Menyongsong Ramadan ini kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena syahrul Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan itu bulan ibadah yang menghalangi kita bisa beribadah secara maksimal. Tidak lain tidak bukan adalah dosa. Orang kok dosanya banyak, maka ibadahnya berat. Kenapa? Ada orang fisiknya kuat, kalau angkat barbel 100 kilo, 200 kilo, kecil. Kalau goes 10 kilo, 20 kilo, ringan. Tapi kenapa enggak kuat puasa Ramadan? Sahur sudah 2 piring, habis zuhur cari warteg. Ada apa tidak, Pak? Itu kira-kira apa sebabnya? Padahal badannya sehat, fisiknya kuat. Tidak lain tidak bukan adalah dosa. Kenapa ada orang di bulan Ramadan enggak kuat qiyam Ramadan, tarawih baru 2 rakaat, sujud terakhir sudah enggak bangun-bangun. Padahal kalau ngobrol berjam-jam kuat. Apa kira-kira sebabnya? Tidak lain tidak bukan adalah dosa. Kenapa ada orang di bulan Ramadan baca Quran enggak kuat, baru 1 halaman redup matanya, kalau nambah halaman berikutnya tinggal meremnya, habis meleknya. Padahal kalau buka HP terang matanya, kalau nonton bola berjam-jam, ya, makin lama pertandingan makin terang matanya. Ibu-ibu juga sama, kalau nonton TV, nonton sinetron 5 juz sinetron khatam,
sekali duduk tapi buka mushaf, redup matanya, sebabnya tidak lain tidak bukan adalah dosa. Maka Rasulullah mengingatkan, ya, hadis ini sering saya sampaikan di majelis ini, idza adznabal mu'minu dzamban nukitat nuqtatun sauda fi qalbih. Kalau seorang mukmin mengerjakan dosa, muncul noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia taubat mohon ampun kepada Allah, hatinya jernih kembali. Wa in zada fazadat hatta ta'luwa qalbah. Kalau dia tambah terus dosanya, bertambah noda hitam di hatinya sampai menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwarran. Itu yang disebut penutup mata hati, yang Allah ingatkan kita di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka tertutup mata hatinya, sebabnya adalah dosa yang mereka perbuat. Makanya ulama seperti Imam Ibrahim bin Adham yang terkenal ahli ibadah dan terkenal doanya mustajab, beliau mengingatkan kita semuanya. Kata beliau, idza lam tastati' qiyamal lail wa siyaman nahar fa anta mahrumun mukabbal kabbalatka khati'atuk. Kalau kamu tidak sanggup qiyamul lail, enggak sanggup puasa di siang hari, ketahuilah kamu orang yang terhalang dari kebaikan. Apa sebabnya? Dosa yang kamu perbuat, ya. Makanya menyongsong Ramadan kita taubat kepada Allah. Kalau terkait dosa-dosa hablum minallah, kata Imam Nawawi syaratnya 3. An-nadam, menyesal. Al-iqla, menghentikan kesalahan. Dan yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, berazam tidak mengulanginya. Kalau terkait dengan hablum minan nas, maka 3 tadi tambah 1 lagi, yaitu al-istihlal, minta dihalalkan. Maka menyongsong Ramadan, suami istri jangan gengsi untuk saling meminta maaf. Tetangga dengan tetangga jangan gengsi untuk saling memaafkan. Agar kita menyongsong Ramadan, hati kita bersih dari dosa, sehingga kita dimudahkan oleh Allah beribadah maksimal di bulan Ramadan. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, yaitu an-niyatus shadiqah, niat yang jujur. Niatkan amal-amal terbaik ketika hendak bertemu Ramadan. Ramadan ini insya Allah khatam Quran minimal 10 kali. Ramadan ini insya Allah qiyamul lail tiap malam. Ramadan ini insya Allah infak sedekah. Maka yang membedakan kualitas Ramadan kita di sisi Allah diantaranya adalah niat. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal-amal itu ditentukan oleh niatnya, dan Allah akan beri balasan kepada kita itu berdasarkan apa yang kita niatkan. Dan sering Allah itu menolong hambanya sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu jamaah An-Nur, kok bismillah Ramadan ini khatam 10 kali, maka ditolong oleh Allah. Ya meleset-meleset 5 kali, Pak, ya. Ini penting, ya. Jangan sampai menyongsong Ramadan pikirannya cuma makanan. Maka banyak, ya, bulan Sya'ban ini isinya cuma belanja. Mall macet, pasar macet, pengajian sepi. Nah, termasuk pagi hari ini sepi. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai
persiapan kita menghadapi Ramadan itu sekedar makanan dan makanan. Benak kita isinya makanan, pikiran kita isinya makanan, hati kita isinya makanan. Buka pakai apa, sahur pakai apa, ya. Siang kelaparan, malam kekenyangan. Buka puasa makan, ya. Mau tarawih makan, habis tarawih makan. Iktikaf, ya. Yang dibawa bukan mushaf tapi apa Pak? Makanan. Masya Allah. Renungkan, ya, nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau begini, man kana hammuhu ma yadkhulu fi batnihi kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Siapa orang yang orientasi hidupnya sekedar makanan yang masuk ke dalam perutnya, maka nilai orang itu tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya, ya. Nah, ini penting. Niat terbaik di bulan Ramadan insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-iktsar minad du'ai ilallah. Perbanyak doa kepada Allah seperti yang dilakukan salafun as-salih. Mu'alla bin Fadl mengkisahkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighahumullahu Ramadan. Sahabat-sahabat Nabi itu berdoa 6 bulan lamanya. Apa isi doanya? Agar umur mereka dipanjangkan hingga Ramadan. Jadi kalau Ramadan bulan ke-9, dari bulan 3 Rabiul Awal mereka sudah berdoa kepada Allah agar umur mereka dipanjangkan hingga Ramadan. Apa doa yang mereka baca? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku untuk merasakan Ramadan. Serahkan Ramadan kepadaku, terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini penting agar kita semuanya diperkenankan oleh Allah untuk merasakan keberkahan Ramadan. Betapa banyak saudara kita tidak Allah perkenankan untuk merasakan Ramadan. Ramadan tinggal sehari tapi diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada yang sudah siap-siap tarawih, sore sudah disiapkan pakaian tarawih, sudah disetrika, sudah wangi, tinggal pakai. Menjelang maghrib diwafatkan oleh Allah. Ada apa tidak Pak? Ya. Maka penting kita berdoa agar Allah perkenankan kita merasakan keberkahan Ramadan. Sahabat seperti itu. Begitu mereka diperkenankan oleh Allah bertemu Ramadan, mereka langsung, kalau bahasa kita, gaspol. Ibadah maksimal. Mereka qiyam, mereka siyam, mereka khataman Quran, mereka infak, sedekah. Setelah itu masih berdoa kepada Allah. Tsumma yad'una sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Mereka berdoa 6 bulan lamanya agar amal-amal mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karakter orang-orang yang beriman, orang-orang saleh. Karakternya seperti itu, hatinya harap-harap cemas, tidak gampang GR. Karakter mereka ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun.
Orang-orang yang beriman itu setelah memberikan apa yang mereka berikan, mereka sudah infak, sedekah, sudah khataman Quran, sudah qiyamul lail, sudah puasa sebulan penuh. Hati mereka dipenuhi rasa takut karena mereka sadar dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi terkait ayat ini. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriquna wa yaznun?" Ya Rasul, apakah mereka itu ketakutan karena minum khamr, karena mencuri, ataukah karena berzina? Kata Nabi, "La ya bintas Siddiq." Tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Bal humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Justru mereka itu ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah. Kenapa mereka takut? Mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Ini karakter orang yang beriman. Orang yang seperti itu karakternya, kata Allah di ayat berikutnya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah yang bisa bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba menunaikannya, ya. Orang yang karakternya seperti itu dipanggil sholat cepat datang, dipanggil ngaji safnya paling depan, ya. Khataman Quran paling duluan, ya. Apa sebabnya? Hatinya harap-harap cemas. Tapi orang yang sedikit-sedikit GR, ya, baru ngaji subuh pulang update status meraih surga Firdaus. Nah, orang seperti itu biasanya cepat putus amalnya. Ini ketiga. Keempat, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa persiapan yang kita lakukan? Yaitu al-iktsar minal a'malis salihah, memperbanyak amal-amal saleh. Apa diantaranya? Ya, pertama, al-iktsar min siyamis sunnah fi syahri Sya'ban, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena isi Ramadan itu mayoritasnya ya puasa. Sehari penuh dari sejak subuh sampai maghrib, sebulan lamanya kita berpuasa. Maka ini butuh pemanasan. Bapak olahraga 1 jam futsal, itu kalau nggak pemanasan bisa kram. Puasa kalau nggak pemanasan juga bisa kram. Orang kalau terbiasa puasa sunnah, Ramadan tiba santai aja karena udah terbiasa. Tapi yang nggak pernah puasa, puasanya cuma di bulan Ramadan, maka hari pertama, kedua, ketiga, ya berat sekali. Sebentar-sebentar lihat jam berapa ini? Jam 11. Masya Allah, udah pahit ya. Jam berapa ini? Jam 1. La haula wala quwata illa billah. Udah berkunang-kunang mata saya, ya. Lihat gas LPG 3 kilo seperti kelapa muda. Sudah error kesadarannya, akhirnya kelelahan lihat jam, akhirnya ketiduran. Dengar azan bangun, alhamdulillah, langsung buka puasa, padahal baru azan asar, ya. Apa sebabnya? Kram, nggak pernah puasa. Maka Rasulullah SAW, manusia terbaik itu kalau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan, ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumu siyama syahrin qattu illa fi Ramadan. Tidak pernah aku lihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara minhu siyaman fi Sya'ban.
tidak pernah aku lihat Nabi begitu memperbanyak puasa sunnah seperti di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid menanyakan itu kepada Nabi. Kata Usamah, ya Rasulullah, kenapa aku sering lihat engkau banyak puasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini bulan yang banyak dilupakan manusia. Ya, dan betul sabda Nabi hari ini terbukti. Kenapa? Baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban ini diapit 2 bulan istimewa. Rajab bulan haram, Ramadan bulan suci. Maka orang fokus Rajab, fokus Ramadan. Sya'ban dilupakan. Ya. Padahal bulan Sya'ban ini kata Nabi, wa dzalika syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amal-amal soleh kita disetorkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku senang saat amalku distorkan ini aku dalam keadaan puasa. Ya. Ini pertama. Ya. Ditambah lagi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini qobliyahnya Ramadan. Berarti ada ba'diyahnya Ustaz? Ada. Apa ba'diyahnya Ramadan? 6 hari di bulan Syawal. Maka sesuatu yang mengiringi perkara mulia itu juga menjadi mulia di sisi Allah. Kenapa sholat sunnah ya rawatib, qobliyah, ba'diyah begitu istimewa? Dia mengiringi sholat fardu yang istimewa, maka ikut istimewa. Sama puasa yang mengiringi Ramadan, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, puasa 6 hari di bulan Syawal, ini menjadi istimewa. Kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa amal yang penting untuk kita persiapkan? Yaitu al-iktsar min qiyamil lail, memperbanyak qiyamul lail. Karena syahrul Ramadan itu syahrul qiyam, bulan qiyam, bulan melek, bulan begadang. Biasanya Bapak Ibu di luar Ramadan habis sholat isya di Masjid An-Nur langsung pulang, siap-siap makan malam, siap-siap istirahat. Tapi begitu Ramadan, apa habis sholat isya langsung pulang? Tidak, ya, tarawih terlebih dahulu. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana malam-malam Ramadan itu Umar menunjuk 2 sahabat mulia. Pertama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kedua Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Mereka mengimami kaum muslimin. Gimana tarawih zaman Umar itu? Mulai habis isya selesai menjelang sahur. Bahkan kata para sahabat, kami sampai buru-buru makan sahur, khawatir waktu subuh tiba. Saking lamanya mereka tarawih. Ini ada ketua DKM, bahkan edisi spesial MC-nya langsung beliau, Pak. Bagaimana kalau disepakati tarawih di Masjid An-Nur mulai habis isya selesai menjelang sahur? Itu kira-kira jamaahnya ikhlas apa tidak, Pak? Ya. Kalau dipaksakan oleh Pak Ketua DKM, ketuk palu, tarawih mulai jam 8 selesai jam setengah 4. Insya Allah jamaahnya taubat nasuha. Ya. Kalaupun masih ada yang sholat malam kedua, itu musafir yang tersesat, Pak. Maka
begitu Ramadan itu syahrul qiyam, ini butuh latihan, butuh pemanasan. Kalau tidak, kita akan ngos-ngosan di malam-malam Ramadan. Imam masih tarawih, jamaah sudah nyandar di tiang. Apa sebabnya? Karena tidak pernah latihan qiyamul lail. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu al-iksar min tilawatil Quran, memperbanyak tilawah Quran. Karena syahrul Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Ayatnya jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Spiritnya Ramadan itu Quran. Kenapa Ramadan begitu istimewa? Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Maka salafun as-salih mengistimewakan Ramadan itu dengan Quran. Dari generasi ke generasi seperti itu. Generasi tabi'in misalnya, Imam Qatadah rahimahullah, beliau di luar Ramadan itu biasanya khatam Quran sepekan sekali. Begitu Ramadan 3 hari sekali khatam. Jadi lebih intensif Qurannya. Begitu masuk Ashrul Awakhir, yang biasanya kita mulai kendor, mulai capek, mulai bosan, maka masjid mengalami kemajuan shaf, yang ramai mall, pasar. Zaman tabi'in tidak begitu. Ashrul Awakhir justru mereka gaspol beribadah, ibarat lomba berkuda, ya. Kalau mendekati finish itu kecepatan ditambah apa dikurangi, Pak? Ditambah. Maka Qatadah kalau masuk Ashrul Awakhir setiap hari khatam Quran, ya. Kemudian ulama dari kalangan tabi'in yang lain seperti Sa'id bin Jubair, itu kalau Ramadan 2 hari sekali khatam Quran. Berarti sehari berapa juz, Pak? 15 juz. Gampang hitungnya. Kemudian khalifah dari dinasti Bani Umayyah, namanya Walid bin Abdul Malik, di luar Ramadan itu khatam Quran 3 hari sekali. Begitu masuk Ramadan, beliau khatamkan Quran itu sampai 17 kali, ya. Berarti ya minimal 2 hari sekali khatam Quran, bahkan lebih. Makanya sebulan 17 kali khatam Quran. Padahal beliau khalifah. Khalifah itu kekuasaannya lebih luas daripada presiden hari ini. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, tetap Ramadan khatam Quran 17 kali. Kemudian bagaimana ulama-ulama mazhab, ya. Imam Abu Hanifah, mazhab yang pertama, mazhab tertua. Beliau di bulan Ramadan setiap hari khatam Quran 2 kali. Jadi selama Ramadan 60 kali khatam Quran. Ulama mazhab kedua yaitu Imam Malik bin Anas, mazhabnya disebut Maliki. Beliau kalau Ramadan tiba, maka pengajian yang rutin beliau isi ditutup, ya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, Ibnu Abdul Hakam berkata, wa kana Maliku bin Anas yafirru min majlisihi wa mujalasatin nas liyuqbila alal Quran. Adalah Imam Malik menutup majelis ilmunya. Beliau rutin setiap hari mengisi kajian hadis di Masjid Nabawi. Kajian hadis penting apa tidak, Pak?
Itu Imam Malik di bulan Ramadan menutup kajian hadisnya, kemudian menghindari bertemu manusia. Beliau menyendiri dalam rangka membaca Quran. Maka bayangkan, kajian hadis yang penting saja ditutup. Maka nggak salah kalau Pak Ketua DKM tadi mengumumkan ditutup, ya, demi apa? Interaksi kepada Quran. Apalagi sekedar nonton TV, nonton sinetron, ya. Maka rasanya menjelang Ramadan ini penting untuk kita kafani dulu TV di rumah kita, supaya fokus dengan Quran, ya. Kemudian mundur, ya, muridnya Imam Malik, namanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dianut mazhabnya oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Imam Syafi'i di bulan Ramadan bagaimana? Kata muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, wa kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatmatan. Adalah Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan beliau khatam Quran 60 kali. Jadi sehari berapa kali, Pak? 2 kali. Nah, kita mundur ke belakang. Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis, menulis Sahih Bukhari 16 tahun lamanya. Setiap hendak menulis satu hadis, beliau wudu terlebih dahulu, beliau sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Imam Bukhari bagaimana di bulan Ramadan? Siangnya beliau khatam sekali, malamnya habis tarawih beliau baca 10 juz. Maka kalau dikalkulasi selama Ramadan, siang khatam 30 kali, malam khatam 10 kali. Total berapa? 40 kali Imam Bukhari itu khatam Quran di bulan Ramadan. Begitu salafun salih mengistimewakan Ramadan dengan Quran. Maka insya Allah jamaah An-Nur, apalagi pengajian subuh diliburkan selama Ramadan, saya yakin seyakin-yakinnya insya Allah khatam Quran minimal 10 kali, Pak. Ya. Kemudian yang keempat, ya, amal yang penting untuk kita persiapkan, yaitu al-jud wal karam, kedermawanan. Karena bulan Ramadan itu syahrul jud wal karam, bulan kedermawanan. Ramadan tidak cuma diisi hablum minallah, puasa, qiyamul lail, khataman Quran, enggak cuma itu, tapi juga diisi hablum minan nas. Ini bulan berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Nabi itu orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Pernah ada sahabat punya kendaraan, seekor unta. Untanya ini sudah tua. Kalau safar bersama Nabi selalu terlambat. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu selalu terlambat? Kata dia, unta saya sudah tua ya Rasul, jalannya lambat. Maka Nabi pinjem tongkatnya. Maka unta itu ditekan perutnya oleh Nabi dengan tongkat tadi. Atas izin Allah, setelah itu jalannya unta cepat, nggak kalah dengan yang muda, ya. Ini mukjizat, Pak. Dan mukjizat tuh nggak bisa dicontoh. Nggak bisa nanti mobil bapak mogok, bapak ambil kayu, bapak tekan, insya Allah penyok, ya. Maka Nabi membeli unta tadi. Kata sahabat itu, jangan ya Rasul, kalau buat engkau nggak usah beli,
ini hadiah buat engkau. Kata Nabi, enggak, aku ingin beli. Kalau begitu silahkan engkau tawar. Kata Nabi, gimana kalau 1 dinar, 1 dirham? Oh, 1 dirham murah, rugi saya ya Rasul. Kalau 2 dirham masih murah, rugi saya. Akhirnya dibeli oleh Nabi 40 dirham. Setelah itu dihadiahkan kembali ke sahabat tadi. Ya, bapak jual mobil, uang sudah ditransfer. Setelah itu mobil dihadiahkan kembali ke bapak. Itu enak apa enggak, Pak? Itu dermawannya Nabi. Dan kata para sahabat, kedermawanan Nabi semakin luar biasa kalau bulan Ramadan. Beliau bahkan lebih dermawan dibanding angin yang berhembus. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan, uhibbul juda fi Ramadan iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku senang kedermawanan di bulan Ramadan dalam rangka mengikuti Nabi. Sahabat-sahabat Nabi kalau Ramadan dermawan, Masya Allah. Ibnu Umar kalau buka puasa itu nggak mau sendirian. Buka puasanya selalu bersama fakir miskin di sekitarnya. Ini zamannya sahabat. Sekarang lihat zamannya ulama. Imam Abu Hanifah punya guru namanya Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Imam Abu Hanifah berguru kepada beliau 18 tahun lamanya. Bagaimana Syekh Hammad kalau di bulan Ramadan? Beliau setiap hari memberi iftar 500 fakir miskin. Bapak ngundang 500 orang ke rumah, itu paling nunggu walimah ya. Nah, baru ngundang 500 orang. Syekh Hammad ini setiap hari memberi makan 500 fakir miskin. Tidak cuma sampai di situ kedermawanan beliau. Begitu Ramadan berakhir, sholat Id ditunaikan. Setelah sholat Id, beliau bagi-bagi THR. Dikumpulkan fakir miskin yang 500 orang itu, yang rutin beliau kasih makan. Maka beliau memberi setiap orang 100 dirham. 1 dirham kurang lebih 80.000 kali 100 berapa, Pak? Nah, ibu-ibu cepat ngitungnya, 8 juta Ustaz ya. Kali 500 orang, itu sedikit apa banyak, Pak? Nah, begitu ulama-ulama dulu dermawan luar biasa di bulan Ramadan ya. Jadi kalau hari ini ketua DKM bagi-bagi THR ke jamaah ya, yang rajin ngaji ini THR-nya, itu mencontoh ya orang-orang soleh terdahulu. Terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa persiapan yang penting untuk kita lakukan? Yaitu persiapan ilmu. Kenapa menyongsong Ramadan harus menyiapkan ilmu? Orang yang beramal di atas ilmu, amalnya terarah, amalnya benar, dan dia bisa istiqomah. Apa sebabnya? Beramal di atas ilmu. Tapi kalau amalnya tidak dibangun di atas ilmu, maka dia sekedar ikut arus. Orang arusnya malam pertama, kedua, ketiga ke masjid, ke musola, maka masjid musola penuh sampai nggak muat. Gelar karpet sampai di luar, sampai di jalan, panitia kewalahan. Tapi itu nggak tahan lama. Begitu sudah 3 hari, maka masjid ya kembali sepi, orang hilang entah kemana. Kalau ditanya pakai dalil pula, dulu Nabi kan keluar taraweh cuma 3 malam Ustaz, setelah itu nggak keluar lagi. Ini karena beramal tanpa apa? Ilmu. Kalau Asyrul Awakhir, saf mengalami kemajuan apa kemunduran, Pak? Mengalami kemajuan ya. Masjid kembali sepi, yang rame restoran, orang buka puasa semangat ya, buka puasa tepat waktu, sholat ditinggal.
Bahkan ada yang lebih lucu lagi, puasa kagak, buka bersama semangat. Ada apa tidak, Pak? Ada. Ini karena beramal tanpa ilmu, ya. Maka mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita semua untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam hidup kita. Karena kita selalu khawatir jangan-jangan inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, ada dua pertanyaan, dipersilahkan kepada para jamaah yang mau bertanya. Dari ibu-ibu di atas terlebih dahulu. Bapak-bapak? Nggak ada. Saya ada Ustadz satu. Ustadz, kita kan sering dengar ayat yang surat Al-Baqarah ya 183, bahwa diwajibkan atas kamu untuk berpuasa yang ujungnya untuk bertakwa. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa sih korelasi puasa itu dengan takwa, Ustaz? Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nanya Pak Ketua, Pak. Pertanyaannya berat. Ini jawabnya sampai jam 8. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Apa korelasi antara puasa dengan ketakwaan? Ada pertanyaan menarik ya, antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, "Ma makna takwa?" Apa itu takwa? Maka Ubay membuat analogi yang menarik. Dia balik bertanya, "Ara'aita tariqan dza syauq?" Pernahkah kamu melewati jalan yang berduri? Kata Umar, "Na'am," ya. Tentu aku pernah melewatinya. Lalu kata Ubay, "Famadza sona'ta fih?" Apa yang kamu kerjakan kalau melewati jalan yang durinya banyak? Kata Umar, "Tasyammartu wa hadzartu." Tentu aku sangat hati-hati dan waspada. Maka kata Ubay, "Fadzakat taqwa." Wahai Umar, kehati-hatianmu itulah yang disebut takwa. Jadi korelasi antara puasa dengan takwa. Puasa ini melatih kehati-hatian kita. Kita dikondisikan oleh Allah dari sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, meninggalkan perkara-perkara yang asalnya mubah di luar Ramadan. Kalau nggak puasa itu mubah, makan, minum, hubungan suami istri, mubah apa haram, Mbak? Mubah. Tapi karena puasa maka kita tinggalkan. Maka ini melatih kita untuk berhati-hati. Jadi kita tidak cuma dilatih oleh Allah meninggalkan yang haram, ya. Kalau yang haram jelas, tapi juga meninggalkan perkara-perkara mubah. Apa sebabnya? Maksiat itu diawali karena terlalu sibuk dengan yang mubah. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu dikisahkan oleh Umar, gimana generasi sahabat itu? Kunna qauman nada'u tis'ata a'syaril halal makhafata an naqa'a fil haram. Kami itu generasi yang meninggalkan 9 dari 10 perkara mubah karena takut terjatuh ke dalam yang haram. Jadi ada 10 perkara mubah, yang dikerjakan cuma 1 karena khawatir kalau berlama-lama dengan yang mubah terjatuh ke dalam yang haram. Saya tanya, Pak,
nonton TV itu hukum asalnya mubah apa haram? Mubah. Ya, Bapak Ibu buka HP dari pagi sampai menjelang zuhur, mubah apa haram? Mubah. Hukum asalnya mubah. Bapak Ibu ngobrol dari pagi sampai siang, hukum asalnya mubah. Tapi kalau lama-lama dengan yang mubah, dengan yang boleh, itu akan terjatuh ke dalam yang haram. Buka HP, awalnya yang dibuka ceramah, ya, ceramah Ustadz Adi Hidayat, 1 jam, 2 jam, lama-lama bosan, ya, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, lama-lama capek, ganti Ustadz Abdul Somad, agak lucu, ya, lama-lama bosan juga. Akhirnya buka drakor. Ya, jadi lama-lama terjatuh ke dalam yang haram. Ngobrol juga begitu, awalnya yang dibahas pengajian, yang dibahas amaliyah Ramadan, ya, tapi lama-lama yang dibahas apa, Pak? Ya, akhirnya terjatuh ke dalam ghibah. Nah, puasa itu melatih kehati-hatian kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, ya. Bertakwa itu hati-hati. Hati-hati terkait apa yang kita makan, hati-hati terkait apa yang kita bicarakan. Itulah hakikat takwa, ya. Kurang lebihnya begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita akhiri, mohon dipimpin doa Ustaz. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, doa yang mustajab, doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita, iktikaf kita, zikir kita, majelis ilmu kita, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah mengantarkan doa-doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma takhulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana wala tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawthiqillahumma rabitataha wa adimuttaha wa ihtiya subulaha wa mla'ha binurika allati la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma anta ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Mari kita akhiri majlis kita dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.